Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, nanti saat saya menyampaikan materi, mic-nya saya kondisikan tidak dihidupkan. Nanti Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk saat penjelasan materi, mic-nya tetap dalam keadaan mati. Nanti baru pada saat sesi praktek, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu menghidupkan mikrofonnya. Baik, mari kita mulai kursus bahasa Arab paham Al-Quran dan Salat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, alhamdulillah hari ini Senin 20 November 2023 kita bisa bertemu, bisa silaturahim sama-sama melalui aplikasi Zoom dalam kursus bahasa Arab paham Al-Quran dan Salat. Kita akan mulai hari ini dengan pelajaran pertama kursus bahasa Arab paham Al-Quran dan Salat. Kursus bahasa Arab ini sendiri Bapak Ibu adalah kursus bahasa Arab terjemahan dari Understand Al-Quran yang disusun oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim dari Understand Al-Quran Academy. Jadi kursus kita ini disusun oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim. Hari ini kita akan mulai pelajaran pertama. Bapak Ibu Allah muliakan, kita lihat terlebih dahulu, kita hari ini akan belajar 13 kosakata, sehingga nanti di akhir pelajaran pertama hari ini, Bapak Ibu akan mengetahui 13 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran, tapi terulang 7.248 kali. Jadi Al-Quran yang kita baca sehari-hari, Kitabullah, itu lebih kurang kosakata yang menyusun Al-Quran itu sekitar 4.500. Tapi terulang-ulang, sehingga jumlah kata dalam Al-Quran itu totalnya lebih kurang 78.000 kali. Ini angka pembulatan, ya. Sebenarnya kurang dari 78.000, sekitar 77.500-an atau 490-an. Tapi kita bulatkan jadi 78.000. Jadi ada 4.500 kata Al-Quran, tapi terulang-ulang sebanyak 78.000 kali. Kita hari ini akan belajar 13 darinya, yang mana walaupun hanya 13 kata, tapi terulang dalam Al-Quran cukup banyak, 7.248 kali. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, Mubarak. Ya. Selamat bagi Bapak Ibu yang telah bersedia mempelajari Al-Quran, Kitabullah. Kursus kita ini dirancang berdasarkan beberapa teknik pembelajaran yang diambil dari beberapa referensi berikut: tata bahasa Arab, kemudian statistik kosakata Al-Quran, kemudian metode pembelajaran yang interaktif, kemudian alat bantu belajar bahasa kedua, kemudian ada referensi dari Brain, Thinking, Effective Living, dan juga NLP. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita mulai, kita lihat terlebih dahulu apa target dari kursus kita yang akan kita pelajari dalam 20 jam, yang kita bagi dalam 20 pertemuan. Yang pertama, untuk meyakinkan Anda semuanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Quran ini sangat mudah difahami. Apa yang kita perlukan untuk kita bisa memahami Al-Quran? Ya, kalau kita melihat mushaf Al-Quran yang banyak dijumpai, kita sering menyebutnya di Indonesia ini dengan mushaf pojok, ya, karena di akhir ayatnya itu ada di pojok. Kita akan jumpai bahwa halaman dalam mushaf Al-Quran itu lebih kurang 600 halaman. Ini angka pembulatan. Ya, seharusnya ada sekitar 604 halaman. Kita bulatkan jadi 600 halaman. Baris per halaman ini udah tentu 15 baris. Nanti boleh dihitung, ada 15 baris per halaman. Kemudian kalau kita lihat ada 9 kata per baris Al-Quran. Ini juga angka tidak pasti. Bisa lebih dari 9, 10, 11, bisa juga kurang. Jadi kita ambil rata-rata 9 kata per baris. Kalau kita hitung satu halaman itu sekitar 130 kata di setiap halaman Al-Quran. Ini juga angka rata-rata, bukan angka pasti. Bisa saja lebih banyak, bisa juga lebih kurang. Nah, jika kita kalikan rata-rata kata per baris, ya,
atau maaf, rata-rata total kata di setiap halaman dengan halaman Al-Quran 600, maka kita akan jumpai angka 78.000 kata Al-Quran. Lebih kurang. Saya sampaikan tadi lebih kurang karena kalau berdasarkan angka pastinya itu di bawah 78.000 kata Al-Quran. Tapi kita bulatkan saja untuk memudahkan kita ingat 600 halaman dikalikan 130 kata per halaman, maka kita akan jumpai angka lebih kurang 78.000 kata dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di sebelah pojok kanan bawah itu ada gambar orang menunjuk ke sebuah tulisan alim yang artinya ajarkan atau teach, ajarkan. Maka saya minta Bapak Ibu semuanya sebagai ganti mengajarkan teman yang duduk di sebelahnya, karena kelas kita online bukan offline, maka saya minta Bapak Ibu ulangi kembali angka-angka yang ada di halaman materi ini. Silakan Bapak Ibu ulangi kembali angka-angka yang ada di halaman materi ini yang ditampilkan di PowerPoint. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu semuanya 1 menit. Silakan bersuara, tidak apa-apa. Seperti halaman dalam mushaf ada 600 baris per halaman. Silakan. Dalam mushaf ada 600, Mushaf ada 600. Halaman ada 15. baris 9, kata di setiap halaman Halaman ada 130. Total seluruh dalam mushaf 30 kali 600 dengan 8.000 kali 500, 800 total halaman 600. dalam mushaf 600 baris 8.015 kita berbaris 9 dalam setiap halaman 130 baris 9 kata di setiap halaman 130 kata 78.000 dalam mushaf dalam total kata Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan kembali materi kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan. Ya, Al-Quran ini adalah amalan terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kita laksanakan isi hadis Rasulullah untuk mengajarkannya. Ajarkan angka-angka ini kepada teman yang duduk di dekat Anda. Setelah selesai, silakan bergantian agar dia mengajarkan Anda. Karena kita belajarnya online, maka sebagai ganti mengajarkan teman di sebelahnya, tadi kita sudah praktekkan untuk Bapak Ibu mengulang kembali masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu di rumahnya belajar bersama keluarga, misalnya dengan istri atau dengan suami atau dengan anak, maka jangan masing-masing, tapi saling mengajarkan. Ajarkan temannya atau pasangannya terlebih dahulu, setelah itu gantian mengajarkan. Seolah-olah Anda adalah gurunya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Al-Quran ini mudah dipelajari. Karena Allah sendiri yang menyampaikan dalam surat Al-Qamar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr, kata Allah. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipahami dan diingat. Jadi kalau ada sugesti bahwa Al-Quran itu sulit, bahasa Arab Al-Quran itu sulit, ya, saya ini tidak ada dasar, ya. Al-Quran itu sulit untuk kita pahami, kita pelajari, maka itu berasal dari syaitan. Bahkan dalam hati katakan tidak setuju dengan anggapan itu. Dan jangan pernah sekalipun kita mengucapkannya. Apakah kita mau bertentangan dengan apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran? Allah sampaikan, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipahami dan diingat. Kita menyampaikan yang sebaliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, jika Anda dan kita semuanya ya mempelajari makna atau arti dari setiap kata yang berasal dari salat, ya, dari 7 surat yang biasa kita baca. Kita biasa baca surah Al-Fatihah, sudah pasti rukun salat. Kemudian ada 6 lagi surat pendek yang biasa kita baca dalam salat kita. Al-Asr, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan juga kita pelajari kata dari lafaz azan, doa ba'dal wudu, doa setelah wudu,
bacaan ruku, sujud, bacaan tasyahud, at-tahiyatulillah, sholawat dan doa setelah sholat, Rabbana atina, ditambah dengan tata bahasa Arab yang sangat sederhana, yang akan kita pelajari nanti menggunakan metode TPI. Apa itu metode TPI akan kita jelaskan nanti. Maka Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, Anda akan belajar 232 kata, yang 232 kata ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 41.000 kali, lebih kurang. Atau setara dengan 50% kosakata Al-Quran. Ya, setengah dari kata-kata dalam setiap baris Al-Quran. Artinya apa? Setiap kata kedua Al-Quran itu berasal dari sholat. Jika kita faham sholat, maka kita faham setengah dari kosakata Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali ada gambar orang menunjuk ke papan tulis dengan tulisan alim, teach, ajarkan. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengulang kembali 2 halaman berikut dari halaman sebelumnya. Silakan Bapak Ibu ulangi masing-masing. Saya berikan waktu 1 menit. Jika Anda pelajari makna dari setiap kata yang berasal dari pelajari sholat, makna dari setiap kata yang berasal dari surat yang sholat, biasa dibaca, surat yang biasa dibacakan, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Asr, 3 An-Nasr, Al-Kafirun, 5, Ikhlas, 6, bagian-bagian dari sholat seperti bagian dan bagian-bagian dari sholat seperti al-wudu, adzan, Ba'dan, bagian dari sholat, Muhammad sekaligus dengan tata bahasa Arab yang sangat sederhana. Sekaligus dengan tata bahasa Arab yang sangat sederhana menggunakan TPI, Anda akan belajar 232 kata, 41.000 kali atau setengah kata-kata dalam setiap baris. Itu artinya setiap kata itu Al-Quran berasal dari sholat. berasal dari sholat. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, kalau kita paham sholat, maka kita juga bonusnya paham Al-Quran. Jadi kita akan belajar bahasa Arab dengan pendekatan pemahaman bacaan sholat. Bapak Ibu Allah muliakan, setelah kursus ini ada 2 kursus lanjutan. Jika kita sepakati bersama, Anda akan belajar 300 kata dan mampu menguasai 70% kosakata Al-Quran, sekaligus dengan tata bahasa yang diperlukan. Jadi ada kursus 2, kursus 3, yang insya Allah kita laksanakan bersamaan juga. Mungkin sebagian peserta ada yang ikut. Di hari Rabu dan Kamis ada kursus 2, dan hari Jumat dan Sabtu ada kursus 3. Makanya kursus pertama kita jadikan 2 hari, yang biasanya 3 hari. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, setelah selesai 3 kursus, maka hanya ada sekitar 20 kosakata baru di setiap halaman pada juz pertama. Hanya ada 12 kosakata baru di setiap halaman pada juz 2 sampai juz 5. Hanya ada 6 kosakata baru di setiap halaman pada juz 6 sampai juz 28, dan hanya ada 12 kosakata baru pada juz 29 sampai juz 30. Setelah 3 kursus. Ya, kalau kita anggap 1 halaman itu kita pelajari setengah jam, maka 600 halaman Al-Quran setidaknya kita butuh 300 jam untuk mempelajarinya. Atau kita totalkan saja jadi 360 jam. Bukankah sangat mudah sekali kita mempelajari Al-Quran? Baik, Bapak Ibu semuanya, ada ungkapan jika Anda gagal merencanakan, berarti Anda merencanakan kegagalan. Sekarang Anda semua telah mengetahui betapa mudahnya memahami Al-Quran, maka buatlah rencana. Ya, jika kita tidak ada rencana untuk makan, berarti kita merencanakan untuk tetap lapar. Jika kita tidak berencana untuk menyediakan waktu 360 jam untuk mempelajari Al-Quran, itu berarti kita tidak punya rencana untuk mempelajari Al-Quran. Itu target pertama kita, Bapak Ibu, untuk meyakinkan Anda bahwa Al-Quran itu mudah difahami. Yang kedua, target kita untuk mengajarkan Anda bagaimana memulai untuk memahami Al-Quran dengan cara paling mudah, yaitu dengan pendekatan kata per kata dan metode TPI, nanti akan kita sampaikan, serta kita akan belajar menguasai 50% kosakata Al-Quran. Hal ini akan kita pelajari insya Allah setelah pelajaran pertama ini selesai. Yang ketiga, untuk membantu Anda agar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan mengajarkan Anda 7 surat dan zikir setelah sholat. Bapak Ibu semuanya,
tantangan kita ketika sholat itu tentu agar khusyuk adalah bagaimana kita menghindari bisikan syaitan. Karena pada saat kita sholat itu, syaitan membisikkan banyak hal dalam diri kita. Ya, yaitu was-was. Was-was itu bisikan syaitan. Sekarang mari kita lihat otak kita terlebih dahulu. Ternyata otak kita ini dalam satu waktu bisa melakukan banyak hal berbeda. 5 hal berbeda dalam satu waktu. Contoh pada saat kita menyetir mobil, ya, kita punya kemampuan bisa mengontrol setir, rem, berbicara dengan teman di sebelah, sambil memperhatikan jalanan, sambil juga melihat toko atau alamat yang kita tuju. Itu kita lakukan dalam satu waktu. Otak kita punya kemampuan seperti itu. Maka ketika sholat, agar kita khusyuk, kita harus menjaga semua bagian otak ini sibuk. Fokus kalau bahasa kita. Bagaimana caranya? Lakukan 5 hal berikut. Yang pertama, membaca. Ya, jadi bacaan sholat itu dibaca dengan suara yang kita dengarkan sendiri. Ya, bukan suara keras. Yang kedua, bacaannya harus dengan tajwid. Sesuai tajwidnya. Yang ketiga, kita memahami apa yang kita baca. Tahu arti yang kita baca. Yang keempat, kita membayangkan apa yang kita baca tersebut. Dan yang kelima, kita merasakan dan berinteraksi dengan bacaan sholat yang kita baca. 5 hal ini kita lakukan untuk menghindari was-was bisikan syaitan. Fokus, otak kita sibuk, tidak bisa memikirkan yang lain. Karena kita melakukan 5 hal ini. Jadi kalau ditanyakan bagaimana konsep agar kita sholat khusyuk, lakukan 5 hal. Membaca dengan tajwid, paham apa yang kita baca, bayangkan apa yang kita baca, dan rasakan serta interaksi dengan bacaan itu. Jika tidak, maka syaitan dengan mudah menggoda Anda dan menghancurkan salat Anda. Karena secara manusiawi, hampir tidak mungkin untuk tetap fokus ketika salat jika Anda tidak memahami apa yang Anda baca. Nah, kursus bahasa Arab kita ini akan berfokus untuk memahami salat dan setiap bacaannya. Target yang keempat untuk mengajarkan Anda bagaimana mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Kami akan tunjukkan kepada Anda nanti. Dan yang kelima, untuk menguatkan keimanan dan akhlak yang baik. Salat akan membantu kita meningkatkan keimanan 5 kali dalam sehari. Iman kepada Allah, para malaikat, para rasul, kitabullah, hari akhir, serta qada dan qadar. Salat juga akan membantu kita terhindar dari akhlak yang buruk. Allah sendiri yang sampaikan. Ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, jika kita tingkatkan kualitas salat kita, insya Allah sisa hidup kita juga akan lebih berkualitas. Dan yang keenam, target terakhir kita dari kursus pertama ini, mengajarkan 100 kalimat berdasarkan Al-Quran, bagian dari kita berlatih berbicara bahasa Arab. Untuk ini, untuk kalimat percakapan ini akan kita pelajari pada bagian pelajaran tata bahasa nanti. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa keunikan dari kursus bahasa Arab yang kita ikuti ini? Alhamdulillah, kursus ini unik karena kita tidak akan memulai pelajaran kita dengan pelajaran bahasa Arab dasar seperti kalimat berikut, hadza baitun kabirun. Ini adalah sebuah rumah yang besar. Kita tidak akan memulai pelajaran kita dengan pelajaran seperti ini. Karena kapan biasanya Anda akan mengucapkan hadza baitun kabir? Misalnya kita sudah belajar hadza baitun kabir. Ini adalah sebuah rumah yang besar. Kapan kita praktekkan dalam kehidupan kita? Barangkali ketika Anda memiliki tetangga orang Arab. Dan orang Arab itu punya anak balita yang kecil, ya, anak kecil, anak balita, yang tiba-tiba datang kepada Anda sambil menangis. Untuk membuat dia diam, Anda mengangkat dia ke pangkuan, kemudian Anda tunjuk sebuah rumah yang besar sambil berucap dalam bahasa Arab. Hadza baitun kabir. Ini adalah sebuah rumah yang besar. Berharap si anak kecil tadi itu diam. Hal seperti ini boleh jadi tidak pernah ada. Maka cara paling optimal kita belajar bahasa Arab adalah pelajaran kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Kita sehari semalam berbicara dengan Allah lebih dari 25 kali. Kita baca Al-Fatihah lebih dari 25 kali. Salat wajib saja ada 17 rakaat. Berarti 17 kali kita baca Al-Fatihah. Ditambah lagi salat sunat. Ya, kalau ada salat sunat qabliyah ba'diyah, tambah lagi salat sunat duha.
Lebih dari 25 kali sehari kita membaca surah Al-Fatihah. Maka praktekkan bahasa Arab dengan Allah. Sungguh permulaan yang menakjubkan dan tepat pada sasaran. Kita menghabiskan waktu hampir 1 jam buat sholat. 5 waktu. Kita berbicara dengan Allah dalam bahasa Arab, dalam sholat kita. Kenapa tidak kita mulai dari sini? Ini adalah pendekatan yang paling masuk akal. Baik, itu pendahuluan singkat Bapak Ibu. Sekarang mari kita mulai kursus kita. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kursus kita untuk bagian pertama, kita akan lihat ada teks Arab yang diberikan di baris pertama. Ya, di sini ada teks Arab. Kemudian nanti di baris kedua itu ada terjemahan kata per kata. Kita lihat di sini ada terjemahan kata per kata. Kemudian nanti ada baris ketiga di bawah terjemahan kata per kata. Biasanya nanti ada penjelasan. Nanti kita akan lihat. Kemudian di sesi akhir kita akan praktekkan bersama terjemahan kata per kata dan terjemahan lengkap secara bersama-sama nanti di sesi akhirnya. Kita akan mulai sekarang dengan kalimat ta'awuz. Kenapa? Karena kita harus membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita membaca surah Al-Fatihah atau sebelum kita membaca Al-Quran. Ya, karena ini adalah perintah Allah. Idza qara'atal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Maka kita akan pelajari ini terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mencari perlindungan atau aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lihat kata per kata. Yang pertama ada kata a'udzu. A'udzu ini secara bahasa artinya aku berlindung atau aku mencari perlindungan. 7 kali terulang dalam Al-Quran. Jadi kalau kita bertanya, dari mana asal terjemahan aku atau saya? Itu dari tanda pada kata a'udzu yaitu a. A di sini menunjukkan arti aku, ya. Tapi dia bukan kata terpisah sendiri, tapi menunjukkan terjemahannya aku. Ini akan kita pelajari nanti mulai pelajaran ke-12. A'udzu, aku berlindung atau aku mencari perlindungan. Billah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini terulang dalam Al-Quran 2550 kali. Jadi banyak sekali. Jadi kalau Bapak Ibu tahu arti billah, Bapak Ibu sudah tahu 2550 kata Al-Quran. Billah ini dia terdiri dari 2 kata. Yang pertama bi, yang kedua Allah. Bi artinya kepada, walaupun nanti ada arti lain juga. Tapi di sini kita artikan bi dengan arti kepada. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka billah, kepada Allah atau pada Allah. Kata yang keempat ada min yang artinya dari. Ini juga sangat banyak terulang dalam Al-Quran, 2471 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu ingat arti kata min, dari, maka Bapak Ibu sudah ingat 2471 kata Al-Quran. Kemudian yang keempat ada kata asyaitan. Artinya syaitan. Ya, kita tidak tahu terjemahan lain dari kata syaitan. Sehingga kita perlu menyerap kosakata bahasa Arab menjadi terjemahan bahasa Indonesia. Jadi syaitan kita artikan syaitan. Paling pengucapan saja yang kita bedakan dalam bahasa Indonesia. Ada yang mengucapkan setan. Syaitan, syaitan. Bapak Ibu Allah muliakan, ini adalah kata tunggal dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab juga ada yang namanya kata tunggal. Ada juga namanya kata jamak. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah ada singular, ada plural. Dalam bahasa Arab juga ada istilahnya, ada mufrad, tunggal, ada jamak atau kata jamak. Kita sebut saja kata benda tunggal atau kata jamak. Syaitan itu bentuk kata tunggal. Bentuk jamaknya syayatin. Syayatin yang artinya banyak syaitan. Kata syaitan dalam Al-Quran terulang 88 kali. Kemudian yang ketujuh ada kata ar-rajim. Arti dari kata ar-rajim yang terkutuk. 6 kali terulang dalam Al-Quran. Ini adalah julukan atau sebutan untuk syaitan. Ar-rajim yang terkutuk. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apakah kita kira syaitan itu dekat dengan Allah? Jawabannya tidak akan.
Dia makhluk terkutuk, terusir jauh dari rahmat Allah. Makanya dia menyemat ya julukan Ar-Rajim, yang terkutuk. Jadi kalau kita ingat syaitan, ingat dia itu Ar-Rajim. Kita juga boleh menyebut syaitan itu Ar-Rajim, yang terkutuk, karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu semuanya yang Allah muliakan, ketika Anda membaca kalimat ta'awuz, cobalah untuk rasakan dan bayangkan. Tidak sekedar kita baca, tapi juga rasakan dan bayangkan. Apa yang kita rasakan dan kita bayangkan? Yang pertama, Allah tinggi di arasy, tetapi dia sangat dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita pikirkan. Kita ucapkan kalimat di atas dengan keyakinan kuat bahwa Allah akan merespon permintaan kita. Bahwa Allah akan menjawab permintaan kita. Kita minta perlindungan. Kita tidak bisa melihat syaitan. Tidak pula bisa memukulnya atau membunuhnya atau meyakinkannya untuk menjadi baik. Satu-satunya solusi, dan ini adalah solusi yang terbaik, adalah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa syaitan itu? Dialah musuh kita terbesar dan paling berbahaya. Syaitan ini punya pengalaman besar, membuat Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga. Tidak ada dari kita yang bisa lebih pintar dari Nabi Adam alaihissalam dalam hal melawan atau menolak syaitan. Syaitan telah berkata kepada Allah bahwa dia berjanji akan menggoda kita manusia dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Syaitan itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terkutuk ini ingin agar kita mengikutinya dan menjadi seperti dia. Karenanya perasaan tidak aman itu disebabkan godaan syaitan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mengemis meminta kebaikan. Setiap kita diikuti oleh syaitan, masing-masing kita. Dia akan selalu menggoda kita, baik saat kita di rumah, di kantor, di pasar, ketika kita sendirian atau dalam keramaian, atau saat bersama teman, syaitan tetap akan menggoda kita. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita, maka kita harus selalu menyatakan perang melawan dia. Utamakan keselamatan adalah salah satu kebiasaan orang yang sukses berperang melawan syaitan. Dan ini adalah kebiasaan pertama dari 12 kebiasaan yang akan kita dapatkan atau kita pelajari dalam surah Al-Fatihah. Baik, sekarang mari kita praktekkan Bapak Ibu, ya. Sambil Bapak Ibu rasakan, sambil Bapak Ibu juga bayangkan apa yang kita tadi dengarkan sama-sama. Saya akan sebutkan kata per kata dalam bahasa Arab. Saya minta Bapak Ibu sebutkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Baik. Sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan Bapak Ibu. A'udzu. Aku mencari perlindungan. A'udzu. Aku mencari perlindungan billahi pada Allah. Billahi pada Allah. min Dari asyaiton syaitan rajim yang terkutuk, rajim yang terkutuk. a'udzu billahi Aku mencari perlindungan pada Allah minasyaitonir rajim dari syaitan yang terkutuk. Baik, sekarang sebutkan artinya secara lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mencari perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik, satu kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mencari perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik, Bapak Ibu, sekarang sesi praktek. Bapak Ibu kalau belajarnya bersama dengan keluarga, silakan seperti yang saya beri instruksi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan kepada teman belajar. Jika Bapak Ibu belajar sendiri, saya berikan kesempatan 1 menit. Silakan ulangi kembali masing-masing. Silakan Bapak Ibu semuanya.
Mencari perlindungan pada Allah, hina dari syaitan, yang a'udzu billahi pada Allah, syaitan pada Allah dari rajim yang perlindungan pada berbeda Allah. perlindungan minasyaitan rajim dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mencari perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Mencari perlindungan pada kecil ya. Aku mencari perlindungan pada Allah dari godaan yang terkutuk. Itu ada mencari perlindungan pada Allah dari godaan syaitan terkutuk. Aku mencari Ini untuk membawa dan mencari perlindungan pada Allah dari mencari perlindungan pada Allah dari syaitan yang perlindungan pada Allah aku mencari perlindungan pada Allah syaitan Billahi aku mencari perlindungan pada Allah dari syaitan Aku mencari perlindungan pada Allah dari syaitan rajim terkutuk. Kan nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak mengulang kembali setelah pelajaran kita selesai sambil mengajarkan keluarganya. Alhamdulillah bagian A sudah selesai kita pelajari. Jadi dalam setiap pertemuan kita, Bapak Ibu kita akan belajar dua bagian. Kita sebut bagian A dan bagian B. Di bagian A kita akan belajar bacaan sholat. Jadi mulai dari ta'awuz tadi. Di bagian B kita akan belajar kaedah bahasa Arab atau tata bahasa Arab yang sederhana. Sekarang